Bagaimanapun, Su Xiang mencoba yang terbaik untuk merayu Logger. Tetapi pada akhirnya itu adalah lelucon. Luo Jie juga memiliki wajah panas di wajahnya. Jadi dia hanya mengatakan bahwa Qin Yichen akan dibunuh sekarang. Dan hasilnya, itu hanya mengenai wajahnya sendiri. HMPH. Untungnya, meski token sepertinya dicabut, pamor Kologer masih ada. Setelah berteriak dengan dingin, tawa di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang. Sepertinya kamu bisa hidup sedikit lebih lama. Luo Jie mencibir. Tetapi juga harus mengakui bahwa token Qin Yichen memang mengandung misteri. Tapi kamu tidak perlu berpuas diri. Sekarang, buka reruntuhannya untukku. Roger menatap Qin Yichen dengan dingin. Dan setelah sekte abadi utama mencibir, dia menyadari ini. Tapi itu tidak masalah. Tapi dia juga mengolok-olok Qin Yichen. Sekalipun token itu mengandung misteri, pada akhirnya, apakah Anda masih harus tunduk pada sekte abadi? Bukankah sulit untuk melarikan diri? Cahaya murid Qin Yichen dingin. Dan token senior. Meskipun dia membantunya untuk menyelesaikan kecelakaan yang tidak terduga. Tetapi apakah itu peninggalan ini atau sekte abadi Shen Xiao? Dia harus menghadapinya sendiri. Memikirkan hal ini, Qin Yichen hanya berkata dengan dingin. Jangan terburu-buru, ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum masuk. Saat berbicara, Qin Yichen melirik sekilas. Tatapan acuh tak acuh. Menatap rumput bermulut dinding yang sebelumnya berdengung. Setelah diawasi oleh mata itu, rumput di dinding terasa seperti gua es. Tetapi masih ada waktu untuk bantuan di masa depan. Dan pedang raksasa Mo Jianchen terpotong. Dan kepala mantan dan rekannya tiba-tiba terbang ke darah. Dalam adegan ini, banyak kekuatan yang ingin mengambil kebocoran di pinggiran mengambil nafas dingin. Kepala terbang membangunkan mereka dan membuat mereka mengerti. Tidak peduli bagaimana sekte abadi Yuan Surgawi. Selama Qin Yichen memiliki nafas, hanya itu yang tidak bisa mereka singgung. Namun, adegan ini hanya sedikit mengubah sekte immortal utama itu saja. Roger bahkan mencibir. Membunuh beberapa karakter kecil tidak dapat mempertahankan gengsi. Qin Yichen samar-samar tersenyum. Ya, setelah kata-kata itu berakhir, dia melihat ke sekte abadi utama. Dan mengingat setiap wajah yang memusuhi dia. Qin ini, silakan pergi ke reruntuhan. Jangan meminta semua orang untuk mengingat kebaikan Qin ini. Tetapi apakah Anda ingin mengingatkan saya bahwa ada beberapa orang di antara hadirin yang lebih baik daripada anjing liar tertentu? Segera setelah kata ini keluar, kulit Yue Wuhua tenggelam. Dan sekte abadi utama di tempat kejadian. Kecuali bintang-bintang dan Tian Luo, kulitnya sedikit berubah. Bahkan jika mereka mencoba bersembunyi, masih ada sedikit banyak kepanikan di mata mereka. Meskipun Qin Yichen tidak dapat melarikan diri hari ini, meskipun saat ini, mereka telah bekerja sama dengan 1000 Raja Abadi. Tetapi ini persis bagaimana sekte abadi Yuan Surgawi dibunuh. Kerumunan kemudian mengingatnya. Di depan mereka, pemuda ini yang disebut pencuri dengan mulut terbuka, mulut tertutup, tetapi mengalahkan yang tak berbulan dan membunuh sekte abadi yang berjumlah 100 orang. Jika Anda menyerang balik mereka sebelum mati, ada beberapa orang di antara penonton yang dapat menahannya. Saya khawatir hanya hati saya sendiri yang tahu yang terbaik. Luo Jie sedikit mengernyit. Jika dia mengerti mengapa Qin Yichen jauh lebih tidak berkualitas daripada Mo Yanchen dan Duan Mu Dongfeng, dia bisa menjadi seorang pemimpin. Dari awal rampasan dan penghinaan, jumlah 1000 pengepungan Raja Abadi tidak berubah. Untuk menghindari serangan diam-diamnya, tidak peduli itu tipuan atau apapun. Dengan token, untuk saat ini, sampai saat ini, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Enwei dan Si, meskipun semua metode ini adalah detail, itu adalah masalah sepele. Tetapi itu adalah kunci untuk kualifikasi seorang pemimpin. Melihat wajah sekte abadi utama, Logger tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Qin Yichen mencoba membalikkan situasi. Dan segera tenggelam. Binatang yang terperangkap bertarung. Anjing melompati tembok itu saja. Meskipun terkejut dengan perilaku Qin Yichen, Logger tidak mengacau. Karena menurutnya, ketika teknik abadinya menghancurkan yang pertama menjadi bubuk, semua ini hanya konyol dan berjuang itu saja. Qin Yichen juga sangat jelas tentang ini. Dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan mungkin memiliki efek tertentu. Dia bisa membunuh jalur darah dari jumlah 1000 Raja Abadi. Pada akhirnya, itu masih kekuatan. Pada saat ini, Qin Yichen mendengar senyum lembut dan berkata, sebenarnya, saya tahu, bukan Anda yang menipu dunia, bukan. Qin Yichen terkejut, tetapi melihat bahwa kepala bintang, Wen Wugui sedang melihat dirinya sendiri. Yang pertama sedikit mengernyit, lalu tersenyum transmisi suara. Orang yang sekarat, tidak ada yang layak dibuat. Wen Wugui juga tertawa, memang. Tapi saya dapat menjamin bahwa suatu hari ketika saya melangkah melalui sekte-sekte abadi, saya akan menyebarkannya ke dunia. Qin Yichen tertawa. Dia adalah kepala dari sekte abadi bintang, dan dia tidak menyembunyikan ambisi seperti itu di depan dirinya sendiri. Tapi Qin Yichen masih penasaran, kenapa? Wen Wugui masih terkekeh. Sampai sekarang, bisakah kamu masih berdiri di sini tanpa cedera? Bukankah itu cukup? Pada saat yang sama, Qin Yichen mendengar eufemisme yang sedikit dingin.
Duanmu Dongfeng baru saja memohon padaku, dan orang sekte abadiku tidak akan menentangmu. Orang transmisi suara adalah Liu Yuyan. Qin Yichen memikirkannya dan hanya berkata, terima kasih banyak. Pada saat ini, adalah hal yang baik untuk tidak meminta seorang teman, tetapi untuk mengurangi satu musuh. Liu Yuyan sepertinya tidak menyangka Qin Yichen begitu tenang. Ekspresi yang agak rumit muncul di mata yang indah, dan kemudian dia berkata, kamu memang memiliki beberapa poin kemampuan. Jika, itu saja, jika tidak. Jika dia masih hidup, dia ingin berteman dengan kultivasi ganda seni bela diri seperti Qin Yichen, dan pemimpin yang luar biasa. Namun, meskipun Liu Yuyan memiliki pendapat berbeda tentang Qin Yichen saat ini, dia belum akan bersama Dewa Xiao Immortal untuk ini. Sekte adalah musuh. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak peduli. Dia tahu bahwa hanya satu yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hei, senior, memberkatimu. Dalam perjalanan ini, junior tidak meminta peluang besar, tetapi hanya berharap agar sesama magang di belakang junior tetap hidup. Hai. Setelah beberapa saat, dan token itu bersinar, saya melihat seberkas cahaya yang menjulang tinggi, dan mengembunkan gerbang cahaya lagi. Di depan pilar cahaya itu, sepertinya kaisar akan datang, dan jumlah 1000 immortal monark sekecil semut. Itu tampak seperti pandangan dewa spiritual. Ketika sosok Qin Yichen saat ini bergegas ke gerbang cahaya, dia menoleh tinggi-tinggi dan berteriak. Kencangkan aku. Duanmu Dongfeng tidak berani ragu. Lagi pula, perilakunya agak lambat, dan dia mungkin mengkhawatirkan hidupnya. Dan ketika Luo Jie melihat ini, dia tidak mau kalah. Dan orang yang memimpin sekte abadi Dewa Xiao adalah orang pertama yang bergegas ke gerbang cahaya setelah Qin Yichen. Melihat punggung rampingnya, mulut Roger mengangkat kekejamannya. Pencuri, kamu bisa melihat peninggalan yang menakjubkan ini. Kamu mati tanpa penyesalan. Terburu-buru, sekte abadi utama bergegas ke gerbang cahaya, dan menghitung 1000 siluet, yang semuanya bergabung menjadi kolom cahaya langit. Qin Yichen memiliki mata yang tajam. Dia memiliki harapan besar untuk kehancuran ini. Begitu Qin Yichen memasuki gerbang cahaya, dia merasakan perasaan aneh tentang ruang antar jemput. Sebelum dia menjawab, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya emas dan tembaga, lalu berubah menjadi secercah cahaya dan menghilang.